dari SMK Ali Maksum. Saya Rahayu Kristiani dari SD Negeri Krebet. Saya Dewi Haryanti dari TKIP Alhamdulillah. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dengan pengajar praktek Ibu Munajah dan fasilitator Ibu Hidayatun. Kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 berkaitan dengan supervisi akademik. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Jadi dari informasi saya mendengar Ibu akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Benar nggih? Betul Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan dukungan berkaitan dengan proses coaching dan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin Bapak membantu saya dalam mendukung tentang alur pipa yang akan saya gunakan dalam coaching nanti Pak. Berarti saya nanti akan mengamati alur pipa panjenengan nggih? Ya. Oke. Kenapa hal itu penting bagi panjenengan yang harus saya amati? Iya Bapak, karena alur pipa salah satu dari pendekatan dalam percakapan coaching saya. Oke. Ya, nanti akan saya amati proses itu. Terus sejauh mana persiapan panjenengan biar proses coaching dapat berjalan dengan lancar? Iya. Nah ini saya sudah mempelajari alur pipa tersebut Bapak. Oke, sudah bagus nih Bu persiapannya. Harapan dari proses coaching ini apa Bu? Harapan saya ingin coach saya nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Mungkin harapan yang luar biasa. Monggo silakan Ibu melakukan proses coaching. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Monggo. Terima kasih Bapak. Sugeng siang Bu Dewi, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Sugeng siang Bu Dia, bisa silakan. Begini Bu, sebenarnya saya mau curhat. Saya itu merasa agak sedikit pusing kalau melihat siswa-siswi saya Bu. Banyak siswa-siswi saya itu yang sering kali kurang disiplin. Salah satu contohnya itu dalam mengumpulkan tugas. Banyak yang telat Bu. Jadi di kelas Ibu itu banyak siswa yang telat dalam mengumpulkan tugas ya? Iya Bu. Tenang, kita nanti cari solusinya bareng-bareng. Nah, pertama-tama apa tujuan kita dalam diskusi kali ini? Saya itu menginginkan dari diskusi ini saya memperoleh suatu cara agar siswa-siswi saya itu lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas Bu. Bagus sekali. Dia sudah bagus karena dengan mengumpulkan tugas tepat waktu kita bisa mengajarkan karakter disiplin ya. Nah sekarang mari kita coba identifikasi apa saja yang menyebabkan siswa sering terlambat dalam mengumpulkan tugas yang Ibu berikan. Nah, terus apa yang menurut Ibu menjadi kendala utamanya? Kalau saya amati Bu, itu banyak faktornya Bu. Antara lain itu ada yang bilang kalau tidak tahu dengan materinya, sulit materinya, atau juga karena lupa seringnya itu. Dan ada juga yang merasa terlalu banyak ekstra, jadi kekurangan waktu gitu Bu. Oh begitu ya informasinya. Nah berdasarkan kendala yang telah Ibu sebutkan tadi, apa saja kira-kira
kalau semisal Bu, saya mengadakan sesi tanya jawab yang saya lakukan di grup kelas mungkin agar membantu siswa-siswa yang sekiranya kurang paham dengan materi Bu. Itu bagus sekali itu Bu Tia, dengan melakukan sesi tanya jawab materi yang belum dipahami anak sangat terbantu. Nah selain itu apalagi yang mau Ibu lakukan? Gimana kalau membuat seperti pengingat gitu ya Bu, di dalam grup saya akan mengingatkan sebelum batas berakhir, saya akan mengingatkan bahwa waktunya untuk segera mengumpulkan tugas gitu Bu. Iya, wah itu bagus sekali. Nah itu nanti bisa dicoba semacam reminder gitu ya Bu ya. Nah mungkin ada lagi? Oh ini Bu, semisal kami mengadakan pemberian poin terhadap siswa yang selalu tepat mengumpulkan tugas, dapat hadiah berupa reward poin untuk tanggung jawab, gitu bisa nggak ya Bu ya? Bagus sekali, menarik juga itu Bu ya, bisa dilakukan. Dengan adanya poin penghargaan mungkin siswa akan lebih termotivasi ya Bu ya. Nah dari beberapa alternatif yang sudah Ibu Tia tadi sebutkan, menurut Ibu mana yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan? Kalau mengkombinasikan hal tersebut gimana Bu? Misalnya saya juga membuat tanya jawab, kemudian memberi pengingat, gitu, bisa nggak Bu? Iya, bisa dilakukan. Nah, itu sudah bagus sekali ya Ibu. Nah, nanti Ibu bisa mengkombinasikannya apa yang sudah Ibu rencanakan. Semoga akan tercipta siswa yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, sekarang mari kita buat rencana aksi yang lebih detail lagi ya Ibu ya. Ya Bu. Nah, kemungkinan ini kapan Ibu Bu Tia itu akan melakukannya untuk menerapkan rencana ini kira-kira kapan? Terus bagaimana Ibu nanti akan mengevaluasi keberhasilan rencana ini? Gimana kalau saya mulai minggu depan, saya akan membuat itu tadi rencana yang sesi tanya jawab atau membantu untuk yang belum tahu tentang materi, kemudian saya akan memberikan pengingat, reminder itu dimulai minggu depan. Kemudian evaluasinya saya akan membandingkan Bu dengan apa yang sudah saya rencanakan dengan minggu-minggu yang belum ada kegiatan seperti rencana ini Bu. Bagus sekali Bu Tia. Nah saya yakin nanti rencana Ibu ini sudah bagus, insya Allah nanti akan berjalan dengan matang ya Ibu ya. Terus masalah keterlambatan tugas yang akan segera teratasi untuk siswanya, dan jangan lupa nanti untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa gitu. Terima kasih banyak Bu, dengan saran dan motivasi Ibu saya menjadi lebih tercerahkan. Matur nuwun Bu. Sama-sama Bu Tia, selamat bekerja, semoga berhasil. Terima kasih. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah saya merasa senang, tentunya juga lega karena sudah berhasil melakukan coaching dengan lancar Bapak. Ya, luar biasa Ibu ya. Kalau menurut panjenengan, performa Ibu sejauh mana ini? Seperti apa? Ya, di sesi ini saya sudah melakukan coaching dengan alur hitam. Nah, dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur hitam tersebut, coach saya bisa menceritakan dan menemukan permasalahan dengan solusi yang baik. Dan kami menerapkan prinsip coaching sesuai dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan terbobot. Seperti itu. Oh, okay. Jadi
sudah luar biasa ini. Jadi proses alur delta yang Ibu gunakan tadi yang sudah sesuai dengan yang ada gitu nggih. Iya. Ya, untuk selanjutnya tadi Ibu minta saya untuk mengamati tentang alur delta gitu Ibu nggih. Iya. Ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya itu. Oke, saya tadi mengamati pada saat Ibu melakukan alur delta, alurnya itu sudah sangat sesuai Ibu. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Jadi Ibu melakukan percakapan dengan alur delta sudah berjalan bagus Ibu nggih. Hanya mungkin ada beberapa kata-kata aja yang dikuatkan ngoten Ibu. Bagaimana Ibu mendengarkan yang saya sampaikan tadi? Oke. Alhamdulillah saya merasa senang Bapak karena Bapak sudah mendukung saya dengan baik. Jadi, seperti itu Pak. Semoga bisa saya meningkat lagi untuk coaching nantinya. Ya, nggih. Jadi untuk selanjutnya kan mungkin Ibu akan melakukan proses coaching dengan teman-teman yang lain gitu nggih. Bagaimana Ibu akan meningkatkan performa Ibu pada proses ini gitu. Iya Pak, insya Allah nanti saya akan mengembangkan dan lebih memahami proses sehingga kita lebih baik lagi dalam menjalani sesi coaching berikutnya. Ya, seperti itu Bapak. Oke, luar biasa Ibu. Sudah lancar prosesnya. Semoga nanti ke depannya ketika Ibu melakukan coaching dengan teman yang lain itu juga berjalan lancar. Demikian untuk yang bisa saya lakukan. Semoga terus diberi kelancaran untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Matur nuwun, sugeng siang Ibu. Terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum Pak Sai. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bapak, saya dengar akan melakukan coaching nggih? Nggih, leres Ibu. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan memberi dukungan khusus berkaitan dengan peningkatan keterampilan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, bagaimana ya caranya saya bisa membantu Bapak? Matur nuwun Ibu, sebelumnya saya mohon dibantu, diberi dukungan dan diawasi dalam proses saya melakukan coaching itu. Baik Bapak, nanti saya akan memberikan dukungan tersebut ya. Tapi saya mau tanya, di bagian mana nantinya yang Bapak ingin saya amati? Nanti khusus bagian percakapan dengan alur delta itu saya minta nanti itu diamati lebih. Oke. Kenapa Bapak menginginkan hal itu? Apa itu merasa penting buat penting? Ya, jadi karena memang salah satu pendekatan dalam proses coaching ini percakapannya dengan menggunakan alur delta itu, karena itu ada di beberapa sumber ngatan. Jadi alur delta merupakan hal yang baik gitu ya, untuk proses coaching gitu ya Pak ya. Dapat digunakan dalam proses coaching saya nanti itu. Baiklah Pak, nanti saya akan mengamati hal tersebut dan saya mau menanyakan ini, ada sejauh mana ini ya persiapannya Bapak untuk melakukan coaching itu? Jadi karena saya itu menggunakan alur delta itu jadi saya sudah mencoba mempelajari dari berbagai sumber berkaitan dengan hal apa aja yang harus saya tanyakan, yang harus saya sampaikan ke coach saya, makatan itu. Bagus sekali, bagus. Jadi Bapak memiliki harapan atau tujuan ya untuk melakukan observasi ini? Harapannya itu nanti
rekan sejawat saya sebagai coach itu dapat mengeluarkan unek-uneknya dengan baik, sehingga apa yang menjadi problematika teman saya nanti itu dapat tercurahkan beserta solusinya. Bagus sekali. Nah, karena terlihat sudah mantap ya Pak ya, silakan Bapak bisa melaksanakan sesi coaching dengan rekan sejawat. Tetap semangat, semoga lancar. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Oke, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bapak. Oke, Bu Dewi, saya senang hari ini bisa bertemu Ibu. Adakah hal-hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya, ada Bapak. Oke. Begini, saya itu sangat pusing sekali sebenarnya ya. Banyak siswa saya itu yang sering ini Pak, telat dalam mengumpulkan tugas. Nah, saya sudah mencoba berbagai macam strategi, tapi ya masih gitu-gitu saja Bapak. Oh, ini. Jadi berkaitan dengan anak yang tidak lambat mengumpulkan tugas ya? Iya. Harapan dari proses coaching ini seperti apa ini? Harapannya, tujuan saya ini dapat menemukan cara agar siswa-siswa saya itu lebih disiplin dalam mengumpulkan tugasnya dan ya, intinya tepat waktu. Jadi lebih ke solusi dari permasalahan tadi gitu nggak? Iya. Kalau rencana Ibu sendiri berkaitan dengan permasalahan tadi Bu? Iya Bapak, rencana saya ini saya akan membuat pengingat tugas melalui grup kelas yang sudah ada. Yeah. Nah intinya sebelum batas waktu yang ditentukan nanti akan saya kasih pengingat di situ. Saya sampaikan di grup kelas itu. Seperti itu. Oh nggih, rencana yang luar biasa Ibu nggih. Baiklah, tadi Ibu sudah menceritakan harapan, tujuan mengenai problematika yang ada di sekolahan Ibu gitu nggih. Kira-kira sejauh mana peluang atau kesempatan dari rencana itu dapat berjalan Ibu? Insya Allah 90% peluang berjalan lancar Bapak. Nantinya anak akan insya Allah akan bisa mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Cukup besar Ibu peluangnya Bu nggih. Jadi dari rencana Ibu, peluangnya yang cukup, dari proses tadi, dari itu semua kira-kira hambatannya apa Ibu? Iya, untuk hambatan sendiri saya rasa agak banyak Bapak. Beberapa faktor. Nah ini ada yang intinya ada yang bilang itu lupa, terus ada yang nggak ngerti materinya, terus ada juga yang bilang itu nggak sempat karena banyak tugas, mungkin ada ekstrakurikuler atau apa seperti itu Bapak. Jadi tetap ada hambatan Bu. Kira-kira ada solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Sebenarnya solusinya ada ya, dengan mengadakan sesi tanya jawab tambahan untuk materi yang sulit misalkan ya, itu bisa atau tidaknya itu sebenarnya bisa untuk diadakan tanya jawab. Jadi sudah ada solusi cadangan gitu Bu. Ya, untuk agar rencana itu dapat berjalan lancar, kira-kira strategi Ibu bagaimana? Untuk strateginya ini dalam memberikan poin penghargaan mungkin ya, saya bisa membuat poin penghargaan kepada siswa yang dapat mengumpulkan tugas tepat waktu di awal gitu. Insya Allah itu sebenarnya bisa. Terus saya pikir juga bisa dikombinasikan dengan alternatif yang lain, bisa saya coba, bisa saya mulai dengan membuat pengingat tugas tadi melalui grup kelas, terus lalu mengadakan sesi tanya jawab tambahan untuk materi yang sulit tadi, dan sebagai motivasi saya akan mengadakan mungkin lomba untuk siapa yang paling cepat melakukan tugas itu tadi. Oke, berarti intinya ada reward, ada proses, ada lomba, ya cukup
bervariasi strateginya Bu. Kira-kira dalam menerapkan proses ini butuh waktu berapa lama ini? Iya, kemungkinan saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu Bu. Iya. Panjenengan mulai kapan nanti? Insya Allah saya akan mulai minggu depan. Minggu depan. Iya. Oh. Berarti masih cukup waktu buat persiapan Bu. Insya Allah masih ada Nah, waktu. ini kan bukan proses yang susah, bukan proses yang mudah juga. Iya. Kira-kira Ibu komitmennya bagaimana agar ini tetap berjalan? Jadi Bapak, untuk komitmen saya akan fokus dengan rencana yang sudah saya buat tadi. Fokus Fokus, gitu iya. ya. Jadi yang penting itu fokus biar tidak melenceng dari harapan gitu mungkin. Seperti itu, Pak. Terus yang Ibu libatkan nanti agar proses ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu? Yang saya libatkan, insya Allah saya perlu dukungan dari kepala sekolah juga Iya. nih, untuk izin di grup, terus dan tentunya teman sejawat, terus juga yang paling penting itu sebenarnya orang tua. Iya. Jadi perlibatan pihak, berbagai pihak gitu agar prosesnya berjalan dengan bagus. Nih. Setelah ini berjalan Bu, tindak lanjut panjenengan gimana itu? Untuk tindak lanjut saya, ini Bapak, saya akan mengevaluasi ya. Iya. Saya akan pantau perkembangannya selama mungkin seminggu ke depan dan akan membandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, selain itu saya juga akan minta masukan dari siswa-siswa juga tentang efektivitas cara-cara yang sudah saya lakukan tadi. Oh, iya. Jadi proses yang luar biasa ini sudah ada rencananya, ada solusinya, ada bagaimana Ibu mengatasi hambatannya, strategi dan lain sebagainya. Ini sudah disampaikan semuanya gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah ini berlangsung ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang Pak, lebih plong. Bapak sudah memberi arahan, menguatkan langkah-langkah saya untuk dalam mengatasi anak yang keterlambatan dalam mengumpulkan tugas tadi. Baiklah Ibu, semoga apa yang akan menjadi rencana Ibu, apa yang Ibu lakukan nanti dapat berjalan dengan baik, berjalan lancar, fokus. Semoga ini nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak, terima kasih kembali. Selamat sore Bapak Saiful, bagaimana kabarnya? Selamat sore Ibu Rahayu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga Ya. sehat. Gini Bapak, saya mau bertanya nih, Mau. bagaimana perasaan Bapak terkait tentang proses coaching yang barusan Bapak lakukan? Terima kasih Ibu. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan teman ini. Perasaannya ini senang karena rekan sejawat saya itu sudah bisa menyampaikan mulai dari rencana sampai solusi beliau ketika ada problematika yang beliau hadapi. Ngoten itu. Kalau begitu, bagaimana performa pada diri Bapak saat melakukan atau melaksanakan coaching tadi? Menurut Bapak bagaimana? Jadi kalau saya sudah berusaha dengan maksimal Ibu, sekitar kalau dinilai itu 1 sampai 10 sekitar 9 lah. Karena saya sudah berusaha melakukan pertanyaan sesuai dengan panduan, sesuai dengan apa yang ada di sumber itu. Seperti itu Ibu. Oke, bagus ya Pak. Untuk selanjutnya, di awal tadi Bapak kan meminta bahwa saya diminta untuk mengamati ya, mengamati jalannya proses coaching tersebut. Nah, kalau boleh saya menyampaikan dari pendapat saya ini, Bapak sudah menggunakan coaching ini dengan alur cerita yang baik.
bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil observasi dari saya yang telah saya sampaikan tadi? Oke, terima kasih Ibu sudah mengamati proses alur tirta yang saya gunakan dalam coaching. Jadi saya sangat puas gitu nggih, karena Ibu sudah mengamati dari awal. Terima kasih Ibu. Tapi dari pengamatan tadi saya memiliki catatan kecil Pak, terkait dengan pemilihan dan penggunaan kata serta ya untuk lebih ditingkatkan dalam public speakingnya gitu ya Pak ya. Terima kasih. Baiklah Bapak, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa lagi di bagian mana Pak? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi lebih ke penggunaan public speaking, khususnya bahasa dengan bahasa yang baku, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin sesi observasi ini sudah saya anggap cukup ya. Semoga kedepannya semakin mantap, makin sukses. Terima kasih Ibu. Matur nuwun Pak. Sami-sami Ibu.